Kemudian terkait dengan Allah menyukai orang-orang yang sabar dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar, saya ingin menukilkan satu cerita. Ya, ada satu cerita yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau tetap teduh jiwanya, bagaimana beliau tetap teduh hatinya, berpegang hanya kepada Allah tanpa sedikit pun ada kemarahan di dalam hati beliau, tanpa sedikit pun ada protes terhadap apa yang Allah takdirkan di dalam perjalanan kehidupan dakwah beliau. Lalu kemudian ternyata Allah memberikan bentuk cintanya kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan bagi Nabi Musa sendiri sebelumnya. Kita tahu bahwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun adalah perjalanan yang sangat berat. Berkali-kali Nabi Musa alaihissalam diancam untuk dibunuh. Malah sempat dilakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Musa alaihissalam oleh Fir'aun. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini, karena beliau begitu cinta kepada umatnya, yaitu Bani Israel, beliau tetap berulang kali masuk ke jantung kekuasaannya Fir'aun untuk menyelamatkan kaumnya ini. Untuk menyelamatkan kaumnya ini dari kezaliman Fir'aun. Sehingga di akhir cerita apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan keturunan-keturunannya dari Bani Israel, menyelamatkan mereka dari Fir'aun, Nabi Musa kemudian pergerakan Nabi Musa ini kemudian diketahui oleh Fir'aun, dan secara besar-besaran Fir'aun mengerahkan pasukan tentaranya untuk mengejar dan berencana ingin menghabisi Nabi Musa beserta para pengikutnya. Nabi Musa dan Nabi Harun memimpin Bani Israel untuk keluar dari Mesir pada waktu itu. Nah, dalam pelariannya ini, tak bayangkan sesampai di pinggiran Laut Merah, Nabi Musa dihadapkan oleh persoalan yang sangat rumit, dihadapkan oleh pilihan yang sangat rumit. Begitu Nabi Musa neplung dari kejaran pasukan Fir'aun, di hadapan Nabi Musa ada laut merah. Ilikut pasukan Fir'aun di ke laut. Mundur ke belakang berhadapan dengan pasukan Fir'aun, maju ke depan berhadapan dengan laut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus saja. Nah, inilah seorang Nabiullah, seorang Nabi Musa alaihissalam, dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Ya, dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, Nabi Musa tidak mengadu pada siapapun. Nabi Musa hanya mengadu pada Allah, dan apa kata beliau saat itu? Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di saat kondisi beliau sedang terjepit, dihimpit oleh laut dan kejaran dari Fir'aun, beliau tetap dengan teduh mengatakan pada Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimulah semua pujian. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju, dan darimulah ya Allah segala jalan keluar dari persoalan. Wa ilaikal mustaka, kepadamu tempat mengadu. Wa bikal musta'an, denganmu tempat meminta bantu, denganmu tempat meminta bantu. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah. Dengan teduhnya Nabi Musa menyempatkan diri mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah. Nah, lalu Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi Musa. Apa pertolongan Allah? Wahai Musa, ambil tongkatmu, pukul itu laut. Kemudian Nabi Musa
memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu apa yang terjadi? Dahlah laut, terbukalah laut menjadi jalan bagi Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya untuk melewati laut merah. Nah, inilah innallaha ma'as sabirin. Allah selalu akan menurunkan bantuannya, akan memberikan i'anahnya, dan akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersabar. Dan kita sendiri di dalam kehidupan kita yang lebih sederhana ya seperti itu juga. Menyutai haid sabar nyen mandur lah. Menyutai haid sabar mandur lah. Agak orang pegang radio. Dia orang pegang radio lah. Yang haid ke sabar nyen ata-ata gak je ke lah. Hai puan lah mah waga ke pegang-pegang hana je gecok kag pupa dia pernah bau. Jadi pakai karena tidak bersabar. Nah, jadi kalau bersabar, hanaji beranya kebahlenan. Jadi pikiran bertetap tenang, bertetap teduh, ya lagi kan. Jadi menyuhana ya tetap akan rusak. Jadi dia merusak mental, merusak kepribadian, dan juga merusak kehidupan. Makanya peranan sabarnya menjadi sesuatu yang sangat penting. Cuman ya inti dan kunci adalah sabarnya memang hana sesederhana ya. Sabarnya hana sesederhana yang kita ucapkan. Jadi ini adalah persoalan yang berat. Tetapi yakinkanlah bahwa jika pun tanyo hana tersabar, maka persoalan yang tanyo hadapi dalam kehidupan juga tidak akan selesai. Mesti orang sakit, tengah sakit gitu. Ya, atau tanyalah dengan sakit. Ijak urung bagi tanya pegah tungku ni sabar. Pu sabar haid sabar itu. Berkah. Mesti haid tak sabar. Apakah teh hantar tim sabar? Apakah pulihnya sakit? Apakah sakitnya akan pulih? Han kan? Mesti dia tu. Hana makanan. Ni sabar tu. Pu tak sabar haid tak sabar pilih kada. Berkah mio hantar tim sabar pu teman perut yang tengah deknya akan teruk. Hanjit. Jadi ya persoalan dia tetap menjadi sebuah persoalan yang memang harus terhadapi, tetapi persoalan yang akan menjadi ringan dan tanyo akan memberikan bantuan. Allah sangat tanyo menghadapi persoalannya dengan sabar. Yang persoalannya dia tetap menjadi persoalan. Ya, sehingga ya menyuh hati yang sabar mampu demah hati yang sabar, hati yang sabar. Yang nak kan kacau balau mendeng. Menyuh tanyo tengah dia haid sabar ke yang nak kacau balau mendeng. Duduk habis urung tempat pel dia. Tak urung je dengan paju buah itu pu petaba ke long segala macam ni. Padahal tanya kan persoalan dengan diri draw tu tak kendalikan diri karena hana sabar duduk je ke pakai dengan orang lain. Nyoba surah urung kali mengkawin je ke pakai dengan perumoh je ke dawangan dan segala macam hana kata gumbul lah ini tu segala macam. Nah, itu karena kita tidak mampu mengendalikan.